Rinjani ini luar biasa banget. Belum pernah nemu di gunung lain yang selengkap ini. Semua capeknya, semua lelahnya, pegel-pegelnya, nangisnya, semua terbayar dengan view yang sangat indah. Aduh, orang Indonesia harus tahu nih, ada surga tersembunyi di Lombok. Pertama kali tahu Gunung Rinjani itu 10 tahun yang lalu, dan saat pertama kali tahu itu udah langsung tertarik, pengen banget bisa hiking ke sini. Dan ternyata berjodohnya, ketemu waktunya, ketemu segala rupanya di bulan September 2023 ini, setelah 10 tahun lalu baru bisa menginjakan kaki di sini. Awal perjalanan kita dimulai dari rumah singgah pendaki, yaitu rumah Bapak Pak Diki. Nah, pendakian kali ini kita ditemenin sama 3 orang yang ngebantu, sangat-sangat membantu. Pertama ada Bang Edi sebagai guide kita, ada Bang Endi yang bantu kita dokumentasi, dan ada Bang Ius yang jadi porter kita yang bantu masakin, Chef. pasang tenda segala rupa pokoknya. Jadi itu sangat-sangat mempermudah kita. Ayo, let's go. Ya, Bang. Satu jam kita jalan sampai akhirnya kita nemu ojek gitu. Jadi kita memutuskan untuk naik ojek. Kenapa? Karena biar menghemat tenaga, menghemat waktu. Pokoknya karena kita tahu trek ke Rinjani ini akan cukup lama dan butuh fisik yang kuat, jadi kita pakai ojek aja. Biar dapet sunset juga di Pelawangan. Kita pakai ojek sampai pos 2 ya. Nah, Bayarnya 150.000 per orang. Dari pos 2 setelah naik ojek sampai di pos 2, dari pos 2 ke pos 3 tuh udah lumayan nanjak ya. Itu indah banget, sabananya kanan kiri. Dari pos 3 ke pos 4 itu butuh waktu 2 jam dengan trek yang nanjak banget. Wardah. Endorse kami. di situ kita ketemu dengan rombongan lain. Di situ kita ya kenalan, bincang-bincang lah. Karena kita punya satu tujuan yang sama, yaitu ke Rinjani. Dari pos 4
menuju ke Pelawangan atau tempat kita bikin tenda camp. Di situ ada yang namanya Bukit Penyesalan ya. Ketika kita lihat ke atas itu kayak udah berakhir. Oh sampai situ nih si ujung bukitnya. Ketika udah sampai di atas bukit tersebut, ternyata di atasnya masih ada lagi. Dan itu berulang kali. Ya, dan ketika sampai Pelawangan, kita kurang lebih 5:30 ya sampai sana. Masih kebagian sunset ya. Ya, sunsetnya masih ada dan situ anginnya udah berembus. Nah, setelah di Pelawangan itu kita langsung makan malam, sholat, habis itu siap-siap tidur karena jam 1-nya kita berencana untuk mulai summit. Kita berangkat start summit jadinya jam 2:15. Ketika malam tentunya udara makin dingin. Gunung Puncak yang tadi siang sore terlihat sekarang itu udah beneran gelap, kelihatannya hitam, kebantu oleh lampu senter pendaki yang udah ada di atas. Makin menuju ke subuh tuh makin dingin banget, capek, ngantuk, dan di situ aku udah mulai nggak kuat. Pada akhirnya aku di situ nyari spot yang bisa melindungi diri dari angin. Jadi yang dari Pelawangan tadi kita masuk trek pasir, habis trek pasir pas nyampe yang di atas lumayan banyak bonus di situ, agak landai-landai, pijakannya udah mulai kuat, agak kuat gitu. Itu udah muncul sunrise-nya, kita udah mulai lihat sekitar tuh kayak wah ternyata indah gitu. Jadi sambil naik itu sambil menikmati pemandangan juga, apalagi pas nengok ke belakang tuh Danau Segara Anaknya udah kelihatan. Kalau udah sampai di letter E tuh rasa ingin menyerahnya tuh makin tinggi juga karena diuji apakah kita tuh kuat nggak ya. Jadi di situ kita masih berjuang dengan letter E, yang lain tuh udah turun dengan enaknya perosotan set gampang banget gitu ya. Di situ tuh kita tuh udah pede kayak ngerasa oh ini mungkin udah setengah jalan gitu, oh kayak dikit lagi situ tuh udah kelihatan letter E-nya gitu. Ternyata belum. Ternyata Seperempat pun. Seperempat pun belum Bu gitu ya. Di situ tuh berkali-kali diuji untuk nyerah. Bahkan di situ tuh aku tuh udah nangis sebelumnya. Lumayan pas tidur itu, pas kebangun aku kayak punya tenaga lagi, kaki juga udah keistirahatin, jadi kita mulai nanjak lagi ya. Si pijakannya itu berupa pasir dan jadi jalannya tuh susah banget, kembali kayak trek awal yang dari Pelawangan itu, jadi kayak pasirnya tuh yang nggak kokoh, ketika dipijak itu mundur lagi. Setelah berkali-kali hampir nyerah, pada akhirnya alhamdulillah di jam 10:30 kita sampai di puncak Rinjani. Tidur dulu, tidur siang. Perjuangan yang luar biasa ini.
terbayar banget semua capeknya, semua lelahnya, pegal-pegalnya, nangisnya, semua terbayar dengan view yang sangat indah. Aduh, orang Indonesia harus tahu nih, ada surga tersembunyi di Lombok. Nah, sampai di Lawangan tuh kita jam 3 sore, bayangin. Jadi begitu turun dari Pelawangan, kita udah disambut trek Batuan. berbatu menurun. Dan sampingnya jurang. Mas Edi guide kita udah udah wanti-wanti lah. Pokoknya kalau mau turun jangan lebih dari jam 2 awalnya, karena rutenya itu emang curam. Bayangin habis jalan dari jam 2 malam ya sampai jam 3 sore, habis itu bisa sejam turun. Dan pas turun tuh shock dengan kondisi treknya yang astagfirullah. Pokoknya pikiran aku tuh cuman sampai danau, aku masuk tenda, aku tidur. Udah gitu aja karena udah gak kuat banget. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kita sampai di Segara Anak jam 8 malam. Ya, salah satu alasan kenapa sih kita maksain harus turun setelah summit, kita dikomporin nih sama porter sebelah. Dan Mbak, turun aja. Di sini dingin, banyak angin. Di bawah enak, bisa berendam. Di situ kita jadi semangat ya buat turun. Dan pas berendam tuh, wah, bener sih. Masya Allah, enak banget gitu. Yang tadinya pegal-pegal pas masuk, awalnya agak panas ya. Tapi lama-lama tuh nyesuaiin. Dan wah, itu bener-bener yang pegal-pegalnya tuh ngerasanya hilang. Mantap banget lah. Nah, pulang dari air panas itu, kita nikmatin dulu danau, lumayan lah beberapa menit ya. Habis dari situ kita balik lagi ke tempat tenda, kita sarapan, dan di situ kita siap-siap prepare untuk turun ke jalur Torean. Jadi kita mulai berangkat turun ke Torean itu di jam setengah 12 siang. Dan di situ tuh pas mau masuk Torean tuh lagi-lagi aku dibuat takjub karena ternyata treknya itu tidak sesuai ekspektasi lagi. Kita nemu tangga, wah udah lumayan. Di situ agak kaget karena kita pakai tangga besi-besi gitu. Sejujurnya aku tuh penakut untuk di trek kayak gitu, tapi di sini benar-benar ngelawan keberanian.
Maksudnya tangga yang bener-bener nggak ada pijakan dan cuma pijakan besi itu takut banget sebenarnya. Jadi di Torean itu jalur-jalurnya tuh ekstrim, bahkan ada yang kita tuh jalan di samping tebing yang hanya mana megang tali saja. hanya megang tali aja, pijakannya batu, sampingnya tuh udah jurang banget ke bawah yang bukan cuman 5 meter 10 meter, enggak, itu nggak tahu berapa puluh meter itu. Kalau kita meleng dikit kayaknya wassalam ya. Di momen yang susah-susahnya nikmatin karena ya ini akan dikenang suatu saat nanti, jadi ya nggak apa-apa. Rinjani ini gunung yang lengkap, semua keindahan dan kesulitannya ada di sini. Jadi kalau mau mendaki ke Rinjani, persiapannya memang benar-benar harus matang segala sesuatunya. Ini yang aku sayangkan ya. Jadi saat kita lagi trekking itu banyak sekali menemukan sampah. Makanya yuk aku titip pesan buat kalian, bawa pulang sampah kalian. Jangan tinggalkan apapun selain jejak. Yuk kita jaga kebersihan gunung ini dengan cara bertanggung jawab sama apa yang kita bawa dan apa yang kita tinggalkan. Terima kasih buat semua yang ngebantu pendakian ini. Bang Edi, Bang Endi, Bang Ius. Kita sangat-sangat terbantu, makasih banyak. Dan semoga kita bisa trip bareng lagi suatu saat nanti.